Naskah Bizantin itu naskah yang tersebar sangat luas. Sampai ditemukannya Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vaticanus yang akhirnya itu dikompilasi oleh sarjana yang sangat telaten dalam mengumpulkan itu, Westcott dan Hort, yang dikenal dengan Criticus Apparatus. Tapi menurut saya tidak perlu dipertentangkan antara keduanya. Kalau ada pertentangan antara keduanya, tetangga sebelah sudah nunggu itu. Makanya orang Kristen itu jangan hanya pinter untuk diri sendiri, tapi menjaga keseimbangan itu penting. Ini diskusi akademis begini, kalau didengar itu preman-preman YouTube itu bisa lain itu. Wah ini Bambang Nursena pendukung Bizantin, yang lain lah kan kacau lagi tuh. Terus kemudian ketika Anda tidak hati-hati menyampaikan ini ke publik, sudah menjadi viral. Pasukan kita tidak sebanyak pasukan mereka. Militansi kita tidak semilitan mereka, kalah lagi kita. Paham yang saya maksudkan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tapi bagaimana dengan lembaga Alkitab? Sekarang banyak orang Kristen yang nyerang lembaga Alkitab. Saudara, Anda orang saleh, tapi kalau sering salah ditumpangi setan. Loh ini benar, saya amati. Ini kalau ngomong dunia roh, yang dibutuhkan Indonesia sekarang itu 3 gerakan. Dan 3 gerakan ini harus saling melengkapi, tidak boleh saling meniadakan. 1, gerakan pemikiran, gerakan intelektual. 2, gerakan kebudayaan. Karena budaya itu mengubah perilaku tidak disadari, karena jadi pola hidup. Yang 3, gerakan roh. Karena seperti secerdas apapun kita ini berada di dalam pengaruh-pengaruh ilah zaman ini yang bisa mengobrak-abrik sesuatu yang mulai berhasil. Salah satunya lewat apa? Lewat egonya para teolog. Teolog itu kalau sudah pinter merasa tidak butuh orang lain. Padahal setan itu tidak bisa masuk ke orang yang ada kasih. Setan biasanya masuk ke orang yang punya ego besar. Nah ini hati-hati nih. Juga berlaku untuk saya loh ini. Makanya orang saleh diganggunya di pikiran. Tapi orang pinter diganggunya di egois. Setan bisa masuk keduanya. Makanya kembali ke Efesus pasal 5 ayat 15. Dengan kematian Yesus di salib yang adalah puncak kasih terbesar dalam kehidupan, maka perseteruan dihancurkan. Tembok pemisah yang dibangun sekat-sekat manusia, baik itu egoisme teologi, egoisme kelompok, egoisme ras, itu hancur. Tuhan contohkan dengan bagaimana dulu Yahudi dengan bukan Yahudi. Tembok yang semestinya itu sebetulnya pembagian tugas menjadi tembok demarkasi untuk saling mengutuk. Kalau Taurat itu diberikan Tuhan untuk menjaga keduanya, menciptakan harmoni, menciptakan salum, yang terjadi karena tidak sesuai das seinnya dari das solen, apa yang citra ideal yang dimaksud Tuhan tidak sesuai, maka disitulah terjadi batal demi hukum. Bukan Taurat dibatalkan, tapi batal dengan sendirinya karena perilaku tidak cakap dari orang-orang yang melaksanakan itu. Jangan ini terulang lagi. Maka kembali yang saya katakan tentang hal-hal seperti ini. Ini konsumsi sekolah teologi, bukan konsumsi publik. Kalau konsumsi publik itu tadi, padahal jawabnya terlalu mudah itu, tapi pasukan kita tidak sebanyak pasukan mereka. Paham ya Bapak Ibu ya? Maka kalau saya katakan, oh yang benar adalah Bizantin, nanti suatu saat pasti ada tayangan YouTube. Bambang Nursena kelompok Bizantin anti dengan kelompok lembaga Alkitab dan teman-temannya, pasti begitu. Padahal
dengan naskah Bizantin atau tanpa naskah Bizantin, iman Kristen tidak berubah. Itu yang harus disadari. Makanya jangan mudah kita masuk ke mental sektarian. Itu contoh misalnya, lembaga Alkitab dikutuk-kutuk sekarang ini, banyak orang yang tidak setuju. Namanya terjemahan itu pasti mengandung kekurangan, itu wajar. Seperti misalnya teks yang kita baca ini, dengan demikian telah dibatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan, dan itu mungkin kurang tepat karena kata hukum Taurat itu diterjemahkan dari nomon. Nomos itu artinya baik hukum Taurat itu sendiri secara utuh maupun artinya itu bagian-bagian dari Taurat yang kemudian dilaksanakan secara salah. Itu makanya disebut sebagai ton nomon ton entolon in dogmasin katargesas. Itu artinya hukum dari hukim ketentuan-ketentuan, ya contoh Imamat pasal 11 itu kasrut, hukum koser misalnya, in dogmasin dalam bentuk putusan-putusan. Maksudnya putusan-putusan yang dipaksakan, termasuk dipaksakan kepada non-Yahudi yang tidak berhak melakukan itu. Itu telah menimbulkan Taurat yang baik itu menjadi batal dengan sendirinya. Itulah yang namanya katargesas. Nah, ini contoh. Dalam hal ini okelah, akui mungkin ini ada kekurangan. Kalau ini kurang, Anda bisa memberikan usul pada lembaga Alkitab tanpa harus kemudian mengadu lembaga Alkitab dengan King James, dengan yang lain. Anda secara tidak sadar kalau kelakuannya seperti ini sudah jadi alatnya iblis untuk mengacaukan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Orang yang di luar nggak tahu itu kok mau kita jejali dengan pengetahuan yang mereka tidak butuhkan. Yang dibutuhkan mereka mengenal cinta kasih Yesus Kristus. Itu yang inti utamanya. Detailnya bisa dilakukan di pemuritan. Nah, terus kedua, lembaga Alkitab sudah mengantisipasi kalau itu nanti disalahpahami. Makanya diterbitkan 2 edisi. Satu edisi terjemahan baru, yang sekarang terjemahan baru edisi 2, karena itu menyesuaikan dengan perkembangan bahasa sasaran bahasa Indonesia yang sudah berubah, seperti tadi perkara yang dulu diartikan hal sekarang jadi kasus. Kan harus diganti yang begitu, kalau diganti kan salah paham lagi. Terus yang kedua, menerbitkan bahasa Indonesia masa kini. Kadang-kadang lembaga Alkitab ketika ini memiliki 2 makna, yang satu pilih makna ini, yang satu pilih makna ini. Artinya itu ada kemauan untuk bagaimana tidak memutlakkan penafsiran, karena lembaga Alkitab bukan lembaga penafsir Alkitab, tapi lembaga penerjemah Alkitab. Itu yang pertama. Makanya Katolik, Protestan, Advent, Pentakosta semua bisa terima, Ortodoks semua bisa terima. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda bandingkan, lembaga Alkitab ini lebih bagus daripada NIV. Kenapa? Di NIV yang menggunakan teksnya Westcott dan Hort tadi, sesuatu yang dijumpai dalam Bizantin tapi enggak dijumpai di Kodeks Vatikanus atau Kodeks Sinaiticus, itu diletakkan di catatan kaki. Artinya dianggap itu bukan firman Tuhan. Nah ini sebetulnya lebih liberal. Kalau lembaga Alkitab kan tidak. Itu contoh kasus pertama. Diberikan tanda kurung kotak. Misalnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ada 3 saksi dalam tanda kurung di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1 kurung tutup, dan di bumi air, roh, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Ini dijumpai di 1 naskah barat, dijumpai di terjemahan Latin, tapi tidak dijumpai di Kodeks Vatikanus. Dituduhlah oleh orang-orang yang menjadi corong liberalisme.
Ini gara-gara Tritunggal dimasukkan ke sini oleh bapak-bapak gereja. Nah, bapak gereja dimusuhi. Itu sama dengan kamu memusuhi nenek moyangmu. Bener nggak? Ini kita tanpa sadar karena ego kita diputar-putar sama Syaitoni Rojim itu, setan yang terajam itu. Sehingga kita kacau. Ini saya ngomong keras kalau ngomong begini. Karena saya ini bagaimana menguasakan tubuh Kristus yang satu itu harus diminimalisir dengan resiko. Jadi jangan jadi mainan para teolog yang mau tampil beda. Ini yang saya kalau ngomong gini mesti tensi saya naik ini. Sekalipun tanpa kambing. Ya. Tapi saya mau ngomong gini karena keseriusan saya. Untuk saya berbicara hal-hal yang penting. Maka ditulis tanda kurung. Tanda kurung itu artinya bagi pembacanya lai apa? Kalau kalian merasa bahwa teks Bizantin yang baik atau teks Barat yang baik, ya kurung itu kamu terima. Tapi kalau kamu merasa tidak sejahtera itu bukan bagian dari naskah tertua, ya anggap saja kon namanya tanda kurung. Contohnya itu satu. Kedua, doa Bapak kami. Pendekatan kita ini bukan sekedar pendekatan teks yang ada ini. Makanya saya tambahi pendekatan sejarah. Doa Bapak kami kan pada terakhirnya ayat 13, tanda kurung buka, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin kurung tutup. Kenapa ditempatkan di tanda kurung? Karena itu tidak ada dalam naskah seperti Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, tapi di naskah Bizantin ada. Nah sekarang Kodeks Vatikanus misalnya ini lebih akurat daripada naskah Bizantin. Biasanya kan para teolog kan begitu kan ngomongnya. Karena itu mestinya itu nggak bisa dimasukkan. Sekarang oke. Suatu saat Anda akan saya kasih tahu. Saya bilang. Dan dalam forum-forum yang tertutup saya tunjukkan ini naskahnya. Ini naskahnya ini. Saya tuh punya koleksi Kodeks Vatikanus itu replikanya ada. Kodeks Sinaiticus replikanya ada. Replika tulisan tangan dari tahun 350 Masehi itu ada. Replikanya Bibliotheca Bodmeriana yang isinya papirus dari tahun 120-an, 150-an ada. Sehingga kalau ada orang yang datang ke tempat saya, anaknya pendeta mau meninggalkan Kristus, saya bilang, yang sebetulnya kamu itu belum waktunya untuk memutuskan. Nah kok bisa Pak? Bacaanmu kurang banyak. Ya kalau kamu tinggal ternyata yang kamu tinggalkan itu salah. Nah kalau benar. Tapi nggak usah tapi, ini kamu sudah baca atau belum? Belum ya berarti tunda dululah. Tapi kalau sekarepmu mau masuk nyebrang ya sekarep-karepmu. Wong nyatane kowe ora patek pinter, ora patek ganggu. Saya itu kalau ngomong kan gitu. Anak-anak muda ini kalau nggak bahasanya gitu, mereka kan kurang yakin, digandoli malah melayu, dilepaskan mikir-mikir dua kali. Nanti jangan-jangan Pak Bambang bener wong aku ora diboti. Lah diboti apane lho? Kowe ora patek pinter lho. Saya bilang begitu. Ternyata dia mau diajar. Anaknya pendeta itu mau diajar. Sudah saya tabung di kelas pemuritan. Lalu saya tunjukkan ini loh bukti-buktinya. Ya jadi Pak ini gimana? Doa Bapak kami termasuk itu yang dipersoalkan. Karena dia baca buku-buku polemik gitu. Isu pemalsuan Alkitab yang macam-macam itu. Dokumen pemalsuan Alkitab. Yang nulis juga itu pengetahuannya sangat minimalis itu. Terus saya tunjukkan. Coba, kamu pernah baca buku ini? Tidak pernah Pak. Itu buku judulnya Didache. Didache itu bukan Alkitab. Tapi itu buku pelajaran agama tertua di dunia. Ditulis tahun 90. Yohanes masih hidup di Efesus itu. Kalau dia salah kan Yohanes bisa negur. Di Didache sudah ada kutipan Injil Matius.
Berarti kalau kamu selama ini mendapat pengajaran di sekolah teologi, Matius baru ditulis akhir tahun 80-an, pasti kelirunya. Tahun 90 sudah dikutip kok Injil Matius. Berarti harus diberi tanggal lebih tua daripada tanggal yang selama ini kita kenal. Itu satu. Kedua, doa Bapa kami sudah ada doksologinya di sini. Jadi ini lebih tua daripada Kodeks Sinaiticus. Kodeks Vatikanus Didache ini ditulis tahun 90 dan di situ ada ungkapan karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu pertanyaannya, mana Pak ajaran Yesus yang asli? Sebab kalau ajaran Yesus yang asli di Injil Lukas pasal 11 nggak ada ini teks ini. Yang ada di Injil Matius. Jawabannya di luar teks. Kok bisa di luar teks? Tapi penerapan teks. Kenapa? Karena doa Bapa kami sudah dilantunkan sebagai doa dalam ibadah jemaat. Sementara yang di Injil Lukas itu doa pribadi. Jadi Yesus mengajarkan doa Bapa kami 2 kali. Yang di Injil Lukas itu pola doa pribadi, makanya lebih singkat. Yang di Injil Matius itu doa jemaat. Karena di doa jemaat bersama-sama didoakan, dan jauhkanlah kami dari yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu dikutip dari perjanjian lama. Jadi ini bagian dari teks yang paling kuno atau tidak. Ini tidak relevan dengan konteks ini. Karena setiap orang Yahudi kalau berdoa selalu ada doksologi. Paham nggak? Jadi lebih daripada sekedar perdebatan teks lah. Tapi lebih kompleks daripada itu. Terus Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 ini bagian dari firman Tuhan atau tidak? Nah ini di Kodeks Vatikanus tidak ada. Ini hati-hati sekali saya mengatakan begini. Teman yang anaknya teman yang mau pindah itu, yang mau keluar dari gereja sekarang nggak jadi, sekarang jadi pendeta GSJA sekarang. Jadi murid saya, jadi sebelum selesai kelas pemuridan saya kirim ke Sati Seminari Alkitab Trinitas. Dulu namanya itu, sekarang Sati, STT Sati. Betul rektornya teman saya, Pak Gadut. Pak ini titip di tengah semester itu sudah. Titip Pak ini situasinya agak lain. Jadi mohon diterima. Oh saya siap Pak, diterima. Terima di situ karena apa? Saya begitu orang ini, jiwa ini sudah direbut, saya tidak lepas lagi. Saya tidak lepas karena mamanya menginginkan dia masuk sekolah komputer. Saya larang, tidak. Saya bukan orang tuanya dia. Tapi kalau disebut orang tua rohani silakan. Saya punya feeling tidak bagus kalau dia sekolah umum. Suruh masuk sekolah teologi dulu. Habis itu dia nanti sekolah umum silakan. Supaya benih yang ditanamkan itu tidak direbut kembali oleh demit-demit tadi itu, setan itu loh maksudnya saya. Ini perang rohani kalau seperti ini. Kita peka. Jadi jangan hanya karena kita ini punya bacaan lebih banyak, intelektual lebih bagus, kita tidak peka rohani. Loh itu kita sama dengan mendustai Injil sendiri. Apa yang diajarkan Yesus? Kamu nanti akan mengusir setan atas namaku. Nah itu kan termasuk pelayanan profetik ini. Gak bisa sekedar dibatasi. Kalau sudah pintar berteologi kemudian tidak ada pengusiran setan. Setannya senang dong kalau dia diusir. Paham gak yang saya maksudkan? Maka harus holistik. Nah terus soal ayat demi tadi. Ini masuk apa tidak? Kalau Anda hanya membaca Kodeks Vatikanus pasti mengutuk Kodeks Vatikanus. Ini kodeks nggak beres ini, maka nggak ada di sini. Yang ada di Bizantin lah. Kemudian kita bikin pertentangan antara Bizantin dan Vatikanus. Padahal kalau Anda lihat teks aslinya Kodeks Vatikanus itu ada halaman kosong, bekas tulisan. Jadi akhir Injil Markus pasal 16 ayat 9 di mana Maria Magdalena itu saksi pertama kebangkitan, langsung di situ ada yang kosong sampai kemudian Injil berikutnya yaitu Injil Lukas. Lah yang kosong ini kenapa?
Ini para sarjana masih berdebat. Bisa juga huruf-hurufnya terhapus, atau bisa penyalin tidak yakin kalau tempatnya ayat itu di situ. Atau berikutnya lagi, di zaman Eusebius ketika abad keempat itu sudah mulai ada kritik salinan terhadap Alkitab. Jadi kalau dalam konteks begini tidak mudah hanya memutlakkan teks ini menolak teks yang lain. Sekarang saya kasih pendekatan baru yang namanya patrologi, ilmu tentang bapak-bapak gereja. Ini juga diajarkan di sekolah saya. Jadi ada mata kuliah patrologi. Kenapa? Lah dulu orang Israel pedomannya apa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kakek moyang mereka. Karena masih bisa di cross check silsilahnya. Nah sekarang kalau ada orang Manado, orang Tionghoa, orang Jawa, siapa nenek moyangmu? Hubungannya dengan Abraham apa? Kan nggak bisa di cross check lagi. Di cross checknya lewat leluhur iman. Leluhur iman itu kesinambungan ajaran dari rasul, murid dari muridnya rasul sampai di zaman kita gitu loh. Keren kan pendekatannya? Nah, dari pendekatan itu saya bilang, oke, katakanlah teks yang kamu terima ini lebih tua dari teks ini, atau sebaliknya teks yang kamu terima lebih muda dari Kodeks Vatikanus. Tapi apakah berarti Kodeks Vatikanus dijamin benar karena ada halaman kosong tadi? Atau apa? Ternyata tulisan bapak-bapak gereja dari generasi yang lebih tua dari Kodeks Vatikanus mengakui ayat itu ada. Jadi kalau dia bukan ayat Alkitab tidak mungkin dikutip oleh Papias. Papias itu muridnya Yohanes langsung. Dia hidup semasa dengan Yohanes, meninggal tahun 130. Yohanes meninggal tahun 96. Murid-murid para rasul itu bukunya masih ada, meskipun bukan Alkitab. Tapi kan menjembatani antara gereja dengan zaman Alkitab. Inilah patrologi. Jadi dengan cara begini, demit-demit itu wis ra iso ndulit, setan-setan ora doyan. Karena apa? Pendekatannya holistik gitu loh.